Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Bu Haji. Untuk nomor 33 itu pembahasan atau soal mengenai Pitagoras, teorema yang berlaku pada segitiga siku-siku, yang mana pada segitiga siku-siku ada 3 sisi, yakni ada yang dominan di sini adalah hipotenusa atau sisi miring. Dia letaknya di depan sudut siku-siku, selalu berada di depan sudut siku-siku. Dia sisi hipotenusa, sisi terpanjang. Pada teorema Pitagoras ini berlaku kuadrat sisi miring atau kuadrat hipotenusa itu akan sama nilainya dengan kuadrat daripada jumlah kuadrat daripada sisi yang lainnya atau sisi tegak lainnya. Sisi di sini saya simbolkan hipotenusa atau sisi miringnya adalah dengan C dan yang lainnya dengan A kemudian B. Maka berlaku C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Kemudian kuadrat ini bisa berubah pindah ruas karena sama-sama dikuadratkan, maka C menjadi pangkat 1, kemudian di ruas kanan ini menjadi ditambahkan dengan akar karena kuadratnya berubah. Ini adalah konsep eksponen. Kemudian dari Pitagoras ini berlaku ada sudut-sudut khusus pada segitiga yang kemudian nanti segitiganya akan membentuk segitiga siku-siku. Diawali dengan segitiga sama sisi pada gambar selanjutnya, yang nanti akan dapat terbentuk segitiga siku-siku ketika dibelah atau dibagi menjadi 2 nanti. Di sini setelah kita ketahui bersama bahwa dalam satu segitiga total sudutnya adalah 180 derajat, jumlah total seluruh sudutnya. Maka ketika dalam segitiga sama sisi, sudut-sudutnya adalah 60, 60, 60 karena sudutnya semuanya sama besar dan sisi-sisinya pun sama panjang. Sisi-sisinya sama panjang. Di sini dibuat koefisien daripada nanti akan menjadi koefisien perbandingan 2, 2 dan 2 atau 2x, 2x, 2x. Ini berlaku untuk sudut khusus atau sudut istimewa nanti pada Pitagoras. Maka berlanjut dibagi menjadi 2 seperti ini. Ini ada segitiga yang sama dengan ini, tapi saya perbesar. Di sini tetap sudutnya 60, 60. Kemudian dibuat garis membelah segitiga sama sisi ini menjadi 2 sama besar, yaitu garis C ke D. Maka akan menjadi 2 segitiga siku-siku yang kemudian sudutnya di sini pun terbelah menjadi 2 sama besar, jadi menjadi 30, 30, dan pembandingnya masih sama 2, 2 dan 2. Karena ini sudah dibagi 2, maka menjadi 1 dengan 1, alias 1 tambah 1 menjadi 2. Nah, kita pisah lagi menjadi seperti ini. Ini konsepnya Bu Haji ya. Mohon izin Bu Haji, mohon maaf. Saya ambil segitiga ACD, yang mana di sudut C, di sudut titik C ini sudutnya menjadi 30 derajat sesuai dengan yang ini. Kemudian A 60 derajat dan D 90 derajat. CD ini pembandingnya belum diketahui, maka nanti ini dicari dan akhirnya didapat pembanding atau koefisien perbandingan nanti untuk garis CD. Konsep ini dilakukan berdasarkan teorema Pitagoras yang awal, bahwa sisi miring, kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lainnya. Sisi miring di sini adalah AC alias 2 besarnya. Kemudian AD 1, CD belum ada, maka dicari. CD bisa didapat, ini adalah seperti sisi B. B kuadrat bisa didapat dikembangkan dari teorema Pitagoras ini
maka menjadi B kuadrat sama dengan C kuadrat min A kuadrat, maka B menjadi sama dengan akar dari C kuadrat min A kuadrat. Ya, maka bisa didapat CD berarti adalah akar dari 2 kuadrat sisi miring, kuadrat dari sisi miring dikurang kuadrat sisi yang lainnya. 2 kuadrat dikurang 1 kuadrat, maka menjadi akar 4 kurang 1. Dapat di CD adalah koefisien pembandingnya adalah akar 3. Ini bukan panjangnya, tapi nanti sebagai alat bantu untuk menentukan panjang-panjang sisi pada segitiga siku-siku yang memiliki sudut khusus ini 30, 60, dan kemudian 90. Dibuat kesimpulan, maka pembandingnya seperti ini koefisiennya. Untuk 30, sisi di depan sudut 30, sisi di depan sudut 30, pembandingnya adalah 1, koefisien perbandingannya. Sisi yang ada di depan sudut 60, berarti tadi CD, pembandingnya adalah akar 3. Kemudian sisi yang ada di depan sudut 90 atau hipotenusa, dia menjadi yang paling panjang, selalu paling panjang, koefisiennya 2. Oke, baik. 1 banding akar 3 banding 2. 30 di depannya koefisiennya 1, di depan 60 derajat koefisien pembandingnya akar 3, di depan 90 derajat sudut 90 derajat koefisien pembandingnya 2. Kemudian untuk nomor 33 seperti ini soalnya. Sudut P 30, sudut R 60, sudut S ini adalah siku-siku. Mohon izin. Kemudian sudut DQ juga membentuk sudut siku-siku. Oke, ini akan dari segitiga PQR ini akan bisa dipecah menjadi 2 segitiga. Yang pertama segitiga PSQ, ya. PSQ, yang kedua nanti QSR. Ya. Saya pecah segitiga yang satunya lagi. QSR. R ini 60 derajat. Ini siku-siku. Q ke S 3 cm. Oke, baik. Kembali ke segitiga pecahan yang pertama. Pembagian atau pemecahan daripada segitiga yang awal ini, segitiga besar PQR menjadi PSQ. Agar kita dapat mencari yang ditanyakan yaitu sisi PR, P ke R, maka kita harus cari sisi PQ lebih dulu, kemudian mencari panjang sisi QR. Baru nanti dengan teorema Pythagoras kita bisa menentukan panjang PR. PR ini adalah hipotenusa daripada segitiga PQR, karena di depan sudut siku-siku, sisi yang paling panjang PR. Semula kita mencari PQ, berarti PQ ini, kemudian nanti mencari QR. Maaf, ini QR ya, QR. Nah, pencarian sisi ini dengan konsep perbandingan tadi. Di depan sudut 30 menjadi 1, koefisien pembandingnya 60 derajat akar 3, 90 derajat adalah 2. Kemudian bisa kita selesaikan. 30 di depan 30 adalah 3. Tadi koefisien perbandingnya 1. Di depan sudut PQ, maaf, di depan sisi PQ ini adalah di depan sudut siku-siku. Yang mana di depan sudut siku-siku, nah tadi koefisien pembandingnya adalah 2. Ya sudah, 1 banding 2. 30 dengan 90, 1 banding 2. Mohon izin, 1 banding 2. Ini 1, ini 2 kali. Berarti harus sudah bisa dapat kita sebenarnya. Kalau secara cepat, maka PQ bisa kita tentukan adalah ini adalah 6 cm karena 1 banding 2. Kalau secara formal berarti kita buat perbandingan senilai.
Ya, kita anggap ini peki panjangnya adalah X, yang mana koefisiennya tadi adalah 2. Berarti bisa kita buat perbandingan senilai 30 derajat banding 90 derajat. Baik, 30 banding 90 derajat, yang mana tadi 30 koefisien pembandingnya adalah 1, sedangkan 90 derajat adalah 2. 1 banding 2. 1 banding 2 atau 1/2, 30 dengan 90. Nah, kemudian kita ambil panjang sisi yang sebenarnya. Di depan 30 derajat, panjang sisinya 3 cm, berarti 1 ini akan senilai dengan 3 cm. Dan kemudian 2, berarti 2 ini koefisien daripada yang ada sisi yang di depan 90 derajat. 2 tadi kita misalkan dengan X. Nah, kemudian perbandingan ini yang kita selesaikan. Ini perbandingan senilai pelajaran di kelas 7. Perbandingan senilai artinya tinggal kali silang. Mohon izin. X dikali dengan 1, 2 dikali dengan 3. Berarti X kali 1 adalah 1X atau X sama dengan 3 kali 2. Maka panjang X kita tentu dapat adalah 6. Ya, baik, kita dapat X ini panjangnya PQ, berarti ya X adalah PQ 6 cm. Nah, bisa kita dapat di sini 6 cm, kita tuliskan. Selanjutnya untuk segitiga yang kedua, segitiga QSR atau RSQ, mencari sisi QR. QR. Baik, lagi-lagi QR adalah di depan sudut 90 derajat. Sementara sisi yang diketahui adalah QS 3 cm di depan sudut 60 derajat. Kita lihat koefisien perbandingannya. Perbandingannya adalah 60 banding 90. 60 banding 90. 60 koefisien perbandingannya di akar 3, sedangkan 90 tadi adalah 2. Maka kita bisa buat seperti tadi, ini X. Selanjutnya kita buat perbandingan senilai, berarti 60 derajat banding 90 derajat. Maaf, jangan di sini, mohon izin di bawah. 60 derajat banding 90 derajat. Perbandingannya adalah tadi, kalau 60 derajat koefisien pembandingnya adalah akar 3, berarti akar 3/2 sama dengan atau senilai dengan akar 3 ini senilai dengan 3, berarti 3. Selanjutnya di depan 90 adalah ini, 90 adalah X. Nah, berarti menjadi tadi dikali silang, X dikali akar 3 berarti akar 3X sama dengan 3 dikali 2. Maka X akar 3X sama dengan 6. Dan selanjutnya berarti X adalah 6 per akar 3. Ya. Kemudian karena ini penyebutnya masih berbentuk akar, ini harus dirasionalkan dengan dikalikan kepada kawan. 6 akar 3 dikali akar 3 per akar 3, maka menjadi 6 kali akar 3 adalah 6 akar 3 per akar 3 kali akar 3 adalah akar 9. Ini adalah akar 9, akar 9 adalah 3. Maka bisa disederhanakan 6 dengan 3. Ini dicoret jadi 1, ini jadi
2, maka ini adalah 2 akar 3. Jadi didapat nilai X ini adalah, atau panjang QR adalah 2 akar 3. Di sini 2 akar 3. Nah, luar biasa uji, mantap. Selanjutnya bisa kita tentukan PR. Mohon izin saya buat kembali di sini. PR. QR. Tadi kita sudah dapat QR adalah 2 akar 3, dan kemudian PQ 6 cm. Nah, ini PR adalah hipotenusa, maka berlaku PR sama dengan akar dari PQ kuadrat ditambah QR kuadrat. PR kuadrat, PR sama dengan akar PQ kuadrat ditambah QR kuadrat. Baik, kita masukkan nilainya daripada PQ dan QR masing-masing. Ini teorema Pythagoras. Hipotenusanya adalah PR. PQ adalah 6 cm, berarti 6 kuadrat ditambah 2 akar 3 pangkat 2. Maka menjadi akar dari 6 kuadrat adalah 36 ditambah 2 akar 3 kuadrat, ini adalah 2 akar 3 dikali 2 akar 3. Maka menjadi 2 kali 2 4. Kemudian, atau saya pecah dulu, maaf, 2 kali 2 kali akar 3 kali akar 3. Berarti 2 kali 2 4. Akar 3 kali akar 3 adalah akar 9. Berarti 4 dikali akar 9 adalah, akar kuadrat dari 9 adalah 3. Menjadi 12. 2 akar 3 kali 2 akar 3 menjadi 2 kali 2 kali akar 3 kali akar 3. 2 kali 2 menjadi 4. Akar 3 kali akar 3 menjadi akar 9. Akar 9 itu adalah, akar kuadrat dari 9 adalah nilainya 3. Maka 4 kali 3 jadi 12. Maka 2 akar 3 kuadrat ini adalah 12. Maka menjadi akar 48. Bagaimana menentukan akar 48? Ini bisa disederhanakan dengan mencari faktor daripada 48. Mencari faktor dari 48 yang merupakan bilangan kuadrat terbesar. Faktor daripada 48 adalah dimulai dari 1. 4 kali 8 8. 2 dikali 24. 3 dikali 16, 4 dikali 12, 5 tidak bisa, 6 dikali 8, 8 dikali 6 sudah semua, sudah seluruhnya diambil. Kemudian dari faktor 48 ini yang diambil adalah yang mengandung bilangan kuadrat terbesar. Bilangan kuadrat ada 2, di sini ada 4 dan 16. Hasil dari kuadrat suatu bilangan. Karena yang paling besar 16, maka yang diambil pasangannya adalah ini. 16 dikali 3 atau 3 dikali 16. Maka 48 bisa dirubah menjadi akar 16 dikali 3 atau menjadi akar 16 dikali akar 3 seperti ini. Seperti tadi. Ya. 2 akar 3 ini nanti sama aja 2 kali akar 3. Atau kalinya bisa hilang tanpa ditulis perkaliannya. Akar 16, akar kuadrat dari 16 adalah
4, maka menjadi ini 4 akar 3. Maka didapat PR adalah 4 akar 3.